Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan materi sejarah. Pada minggu yang lalu kalian telah saya berikan materi tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu supaya kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kalian kemarin sudah saya berikan materi. Sekarang saya hanya mengulas kembali sekilas dari materi yang telah saya sampaikan. Saya cari garis besarnya saja. Bab pertama dalam sejarah Indonesia adalah kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Di sini kolonialisme itu maksudnya bahwa selain menjajah suatu negara, negara asing itu juga bermukim dan mendominasi di negara jajahannya tersebut. Jadi penjajahnya itu datang dan bermukim di negara yang dijajah. Kalau imperialisme itu keinginan dari penjajah untuk menguasai daerah lain dengan mendapatkan keuntungan dari negara tersebut. Kemudian perubahan apa yang terjadi dengan adanya kolonialisme di Indonesia? Di situ ada beberapa perubahan di bidang ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Berikutnya adalah pembagian wilayah dan provinsi, di mana menurut Undang-Undang Nomor tahun 1922 pada waktu itu Indonesia dibagi menjadi 3 provinsi dan dibagi menjadi 8 wilayah. Kemudian perbandingan masyarakat Indonesia pada masa kolonial bisa kalian lihat pada peta konsep berikut, di mana di bidang politik itu ada dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari bentuk pemerintahan dan dari struktur pemerintahan. Pada bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi 2, yaitu sebelum tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Sebelum tahun 1900, rakyat Indonesia ada istilah desentralisasi. Desentralisasi itu pembagian kekuasaan dari pusat kepada daerah. Sesudah 1900 malah menjadi sentralisasi, dari daerah diserahkan kepada pusat. Yang kedua, di bidang politik bahwa Indonesia pada masa kolonial itu dibagi menjadi struktur pemerintahnya dibagi menjadi 2 pada masa pemerintahan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan VOC itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Gubernur Jenderal dan Raad van Indië. Kalau masa pemerintahan kolonial Belanda, Gubernur Jenderal dibantu oleh Raad van Indië. Kemudian struktur pemerintahannya, kalau struktur pemerintahan dari sentralisasi itu jabatan yang paling tinggi adalah Raja Belanda. Raja Belanda baru Gubernur Jenderal, Dewan Rakyat, Badan Perwakilan, Gubernur, Residen, Bupati, Wedana, Camat, Kepala daerah. Kalau di pemerintahan masa sentralisasi itu yang paling tinggi adalah Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal di bawahnya ada Raad van Indië, ada departemen. Nah,
dari departemen itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dalam negeri, ada keuangan, ada kehakiman, ada angkatan laut, angkatan perang, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian pada waktu zaman kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu ada dua, yaitu sistem hukum perdata dan sistem hukum pidana. Sistem hukum perdata yaitu kekayaan, benda, perjanjian. Hukum pidana itu menyangkut kejahatan dan pelanggaran. Setelah itu adanya sistem peradilan pada masa kolonial, di mana pada masa kolonial pengadilan itu dibagi menjadi 4. Ada pengadilan Eropa, ada pengadilan gubernemen, ada pengadilan pribumi, ada pengadilan untuk semua bangsa. Kemudian sistem ekonomi pada masa sistem tanam paksa, di mana tanam paksa itu siapa yang berkuasa? Adalah Belanda. Terjadi komersialisasi, ada tanam paksa. Tokohnya adalah Van de Busch. Kenapa terjadi tanam paksa? Karena ada kekosongan kas negara dan banyak hutang. Berikutnya, bagaimanakah keadaan Indonesia pada masa tanam paksa? Ya, keadaan Indonesia pada masa tanam paksa yaitu ada 4 hal yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama, semua tanah dikuasai oleh Belanda. Hasil tanam paksa diserahkan kepada pemerintah Belanda, pajak dibebankan kepada perseorangan, rakyat harus bekerja di lahan tanam paksa. Kalau anak-anakku sekalian lihat dalam slide berikut, akibat tanam paksa di situ ada 5. Yang pertama, tanah rakyat Indonesia itu dieksploitasi, banyak dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, adanya rakyat masih dibebani kerja rodi. Yang ketiga, kemiskinan bertambah. Yang keempat, rakyat menambah beban yang semakin berat. Dilihat dari yang kelima itu saldo turun, ini dilihat dari keuangan negara, kasnya menurun. Kemudian yang ke slide berikutnya, bagaimana Indonesia pada masa liberalisme? Indonesia pada masa liberalisme itu ingin menjadikan Indonesia itu sebagai tempat memasak hasil industri. Ingin menghapus adanya tanam paksa. Ingin sebagai tempat untuk mencari bahan mentah. Indonesia dijadikan tempat untuk penanaman modal pada masa liberalisme. Kemudian bagaimana pada masa industrialisasi? Masa industrialisasi di mana pada waktu itu tahun 1870 dikeluarkannya tentang Undang-Undang Agraria. Tanah harus disewakan, tanah harus dijadikan perkebunan yang besar. Berkembangnya industri